Saudara-saudari yang terkasih, setiap orang memiliki impian, meraih keberhasilan, membangun keluarga yang bahagia, mempunyai masa depan yang cerah, atau mewujudkan cita-cita pada masa kecil dan masa muda. Salah satu kuncinya adalah fokus dan memberi prioritas pada hal-hal yang benar-benar relevan dan signifikan untuk pencapaian cita-cita tersebut. Tidak semua yang baik dan menarik itu perlu dikejar. Banyak orang gagal bukan karena kurang pintar atau kurang berbakat, atau kurang modal atau kurang pendamping, melainkan karena tidak fokus dan tidak berani memberi prioritas. Misalnya saat belajar, perhatian mudah teralihkan ke medsos. Saat bekerja, gawai lebih menarik daripada menyelesaikan tugas. Demikian pula dalam kehidupan rohani. Iman bertumbuh jika hati kita, budi kita tetap fokus dan memberi prioritas pada Yesus. Namun perhatian kita sering terpecah oleh kesenangan, kesuksesan, ambisi, bahkan iri hati, kekhawatiran atau rasa takut. Kebimbangan dan keraguan kadang-kadang juga mengganggu. Ketika badai kehidupan datang, kita pun mulai panik dan goyah. Injil hari ini mengingatkan kita bahwa selama kita tetap memusatkan perhatian pada Yesus dan mengutamakan kehendaknya, kita akan mampu melewati badai kehidupan. Saudara-saudari yang terkasih, pernah terjadi pada saat melayani perayaan sakramen perkawinan sampai pada pemasangan cincin. Putra altar yang mendampingi berkata, "Bapak Uskup, cincinnya tidak ada." "Ada di mana?" "Tidak ada." Lalu saya tanya, "Apakah ada yang membawa cincin pengantin?" "Tidak ada." Tak lama kemudian, sang pengantin laki-laki sadar, "Oh, ini Bapak Uskup." Dia kantongi. Kita cari sana-sini, udah panik. Pengantin perempuan panik. Suaminya ternyata yang mengantongi cincinnya, yang katanya akan diserahkan dan mohon berkat secara langsung. Orang tidak fokus, sehingga orang pun lupa apa yang penting yang harus dilaksanakan. Ada juga orang yang mungkin masuk ke dapur, hendak mengambil garam. Di tengah jalan ia melihat ponsel, lalu membuka pesan. Setelah beberapa 5 menit ia kembali ke meja makan sambil membawa sendok garam tanpa garam. Garamnya tetap tertinggal di dapur. Distraksi kecil bisa membuat kita lupa tujuan. Hal menarik bisa membuat kita lupa prioritas. Saudara-saudari yang terkasih, sesudah menggandakan roti dan berdoa di atas gunung, Yesus berjalan di atas air. Mujizat ini menyatakan bahwa Yesus bukan sekedar manusia yang hebat, melainkan putra Allah, Tuhan yang Maha Kuasa atas seluruh ciptaan. Hingga ia bisa berjalan dengan tenang di atas air, bahkan di atas air yang berguncang-guncang karena badai. Di tengah malam dan angin sakal, ia datang menghampiri para murid yang sedang ketakutan dan panik, serta berkata, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Yesus sendiri menunjukkan bagaimana di tengah badai gelombang laut, ia tetap tenang dan dapat berjalan dengan tenang. Karena fokusnya tetap pada Allah Bapanya dan prioritasnya adalah melaksanakan kehendak Allah. Petrus pun ingin turut ke danau, ingin seperti Yesus. Selama matanya tertuju pada Yesus, fokus dan beri prioritas pada kehadiran Tuhan yang ada di hadapannya, pada sabda Tuhan ia mampu juga berdiri di atas air. Namun ketika perhatiannya terganggu, beralih kepada angin dan ombak, godaan dan pengalihan, ia menjadi takut dan mulai tenggelam. Petrus tenggelam bukan karena ombak yang lebih besar,
tetapi karena ia kehilangan fokus pada Yesus yang tidak memberi prioritas pada kehadiran Yesus di depannya. Syukurlah, ketika Petrus tenggelam, ia kembali fokus dan segera berseru, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus pun segera mengulurkan tangan. Fokus itu penting dalam hidup. Itu ibarat seorang yang masuk tergesa-gesa ke suatu kantor. Ia mendorong pintu. Tidak bisa, dikira ditutup, ada seorang yang membantu, ternyata bukan didorong, pintu ditarik. Orang sudah kesal, jengkel. Lain lagi, orang berlari-lari masuk kantor, mendorong dan menarik, tidak berhasil, pintu terbuka, ternyata ada tulisan harap digeser. Fokus seringkali membuat kita panik dan gagal. Tujuan tidak tercapai, pekerjaan terhambat. Badai kehidupan mungkin tidak selalu segera reda. Namun selama kita tetap memandang kepada Yesus dan berpegang pada tangannya, kita tidak akan tenggelam. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang percaya kepadanya. Bukankah kita seringkali seperti Petrus saat menghadapi masalah keluarga, pekerjaan, pelayanan, kesehatan, atau masa depan, kita lebih melihat besarnya persoalan daripada tetap fokus pada kebesaran Tuhan dan memberi prioritas pada kehadiran Tuhan yang pasti meneguhkan kita yang percaya padanya. Jangan takut, aku ini. Kehadiran Yesus mendekati para murid yang panik. Tidak diminta, tidak dimohon, tapi Yesus mengambil inisiatif mendekati murid-muridnya dan menolong serta memberi keteguhan untuk tidak takut. Setiap orang membutuhkan pegangan agar tidak goyah menghadapi badai kehidupan. Namun pegangan hidup kita tidak boleh hanya manusia, diri sendiri, relasi, harta, kuasa, ataupun jabatan. Semuanya baik menjadi sarana untuk berpegang, tetapi bukan pegangan yang mutlak. Tetap terbatas, semuanya dapat berubah, bahkan bisa mengecewakan. Yesuslah pegangan yang tidak pernah mengecewakan. Saat menjadi pegangan, tentu Yesus memberikan sarana untuk menjadi untuk dijadikan sandaran agar kita pun tetap teguh. Karena itu Injillah hari ini mengajak kita menjadikan Yesus tetap satu-satunya dasar dan sandaran hidup. Bersamanya badai kehidupan mungkin tak segera berlalu, tapi tidak akan menenggelamkan kita. Mungkin badai yang sedang menerpa kita justru mematangkan pengalaman hidup kita dan meneguhkan perjalanan kita. Sebab Tuhan selalu menopang orang yang percaya kepadanya. Saat goyah, saat tenggelam, mari kita juga berseru kepada Petrus. Seperti Petrus, Tuhan tolonglah. Saat itulah Tuhan akan mengulurkan tangannya dan berkata, datang dan peganglah. Sehat semuanya? Saya yang kurang sehat. Satu kali dalam perjalanan pelayanan pastor ke pedalaman di Sumatera, saya berjumpa dengan seorang ibu usia 70-an mungkin ya, sudah renta. Dia seorang ibu yang tinggal sendirian. Ketika saya masuk ke rumahnya, maaf, saya mencium bau yang tidak sedap karena diantar oleh ketua stasi masuk ke dalam. Rupanya, maaf sekali ya, beliau berbaring di atas bed yang penuh dengan kotoran. Rupa-rupanya beliau ini menderita lama sakit diabetes dan tinggal sendirian. Saya melihat Anda mengeluarkan HP ya, saya tidak mau direkam. Anda fokus mendengarkan firman Tuhan. Ini gereja bukan tempat konser. Yo, nanti HP-mu masuk surga, kau nggak masuk surga nanti.
dengarkan saja. Anda tidak perlu jadi komsos, sudah ada komsosnya toh. Latah, orang Katolik seringkali di dalam gereja juga main HP toh. Latah, tidak apa. Saya perbaiki tidak apa ya. Saya tegur sekali. Nanti kalau ada lagi saya masukkan ke api penyucian. Sampai mana tadi? Seorang ibu yang sudah berusia renta, tinggal sendirian, dan apa yang dilakukan? Dia rupanya menderita diabetes lama sehingga kakinya yang sebelah kanan itu sudah buntung, sudah tidak ada kaki sebelah kanan. Tinggal kaki sebelah kiri terserang gangren. Anda tahu gangren? Dagingnya membusuk karena gula terlalu tinggi. Jadi sudah bau kotoran, bau daging yang sedang membusuk, dan saya masuk ke sana, saya orangnya agak jijian. Jadi mau masuk ke dalam itu, cium aroma yang campur-campur itu, aduh rasanya agak segan. Tetapi karena ini tugas seorang gembala, saya masuk, saya duduk. Dia bertanya, "Pastor, minum kopi ya?" "Oh iya boleh." Karena saya tahu nanti begitu kopi datang saya cium bau kopinya. Kopinya nggak saya minum, cuma saya pegang, saya cium-cium baunya karena saya tidak tahan dengan bau yang luar biasa menyengat. Lalu saya tanya, "Mengapa ibu datang dan tinggal sendirian di rumah ini? Anak-anakmu kemana?" Dia mengatakan anaknya sudah pindah agama. Dia tinggal sendirian dan anaknya tidak mau mengurus dia. Anaknya hanya mau mengurus dia kalau ibu ini juga ikut pindah agama. Saya merasa jengkel dengan anak-anaknya, tapi sejurus kemudiannya membuat hati saya terharu. Mama tua ini mengatakan satu kalimat yang membuat saya berkaca-kaca. "Pastor, saya sudah tua, saya sudah sakit-sakitan begini, saya siap untuk mati. Tidak apa, saya ingin setia pada Yesus. Permohonan saya terakhir, saya ingin dimakamkan sebagai seorang Katolik. Saya ingin menanggung salibku sendirian, tidak apa-apa. Saya ingin dimakamkan sebagai seorang Katolik." Dia ulangi terus, "Karena pastor saya takut nanti anak-anakku akan mengambil jasadku lalu aku akan dimakamkan sesuai dengan agama mereka. Saya tidak mau. Di atas kuburanku harus ada salib dengan namaku. Yesus jauh lebih berharga daripada segalanya." Di situ mataku berkaca-kaca. Lalu kami memanggil Bapak Lurah, Camat, untuk membuat surat perjanjian bahwa nanti ketika ibu ini meninggal, dia akan diurus secara Katolik oleh orang-orang di stasi itu. Pengalaman ini membuka mata saya. Masih ada orang-orang yang memegang Yesus sampai akhir, walaupun ditinggalkan oleh sanak saudaranya, walaupun ditinggalkan oleh orang-orang yang terdekat, orang-orang yang memilih untuk setia, walaupun dia menderita di dalam hidup yang fana ini karena mau ikut Yesus sampai mati. Saya kagum dengan iman ibu ini. Apa yang membuat ibu sederhana, yang tidak lulus SD, yang bahasa Indonesianya juga tidak jelas. Ibu ini dengan gagah mengatakan imannya, "Yesus segalanya bagiku. Aku tidak minta untuk hidup enak. Aku tidak minta untuk hidup nyaman. Yesus segalanya bagiku." Dan itu yang kita temukan juga dalam kisah Santo Paulus yang hari ini kita dengar dalam bacaan kedua, bukan? Bacaan kedua mengagumkan sekali. Dia bilang, "Aku rela dibuang oleh sanak saudaraku. Aku rela dibuang oleh orang-orang sebangsaku karena imanku akan Yesus." Santo Paulus dalam bacaan kedua tadi mengingatkan kita apa yang paling penting dalam hidup ini. Saudari-saudaraku, acap kali kita ngambek dengan Tuhan. Kalau sesuatu tidak berjalan sesuai dengan keinginan saya, sesuatu tidak berjalan sesuai rencana saya, lalu saya kecewa, menyalahkan Tuhan. "Tuhan, mengapa ini harus terjadi padaku? Mengapa suamiku mengecewakan? Mengapa istriku
Makin tua makin jelek. Mengapa anak-anakku menjengkelkan? Mengapa mertuaku lebih-lebih mertua tidak bisa membahagiakan aku? Tuhan, mengapa? Kadang-kadang ketika penderitaan datang, kita meragukan Tuhan. Kadang-kadang ketika banyak badai dalam hidup kita menerpa, menghantam begitu keras, kita menyalahkan Tuhan. Seperti para murid kita tidak lagi bisa melihat Tuhan, kita melihat hantu, bukan lagi Tuhan. Seperti bacaan Injil hari ini, bukan? Kalau orang dikuasai ketakutan, dia akan melihat semuanya menakutkan. Saudari-saudaraku yang terkasih, apalagi zaman ini kita hidup di zaman yang serba menye-menye. Tahu menye-menye? Cengeng. Orang gampang sekali mengasihani diri sendiri. Kalau zaman-zaman dulu, zaman pendidikan VOC, kita dipukul, ada yang menjadi korban pendidikan VOC di sini oleh papa dan mamanya? Ada? Tinggikah? Ada yang masih dilempar sapu, kena makan ikat pinggang, kena makan rotan, adakah? Ada. Ah, itu. Dulu kita dipukul, kita menangis sebentar lalu kita ketawa lagi. Anak-anak muda zaman sekarang agak lain. Baru diomongin, "Hei," keras sedikit, "Hei, jangan nakal." Mereka langsung mengambil kesimpulan, "Mama gak sayang aku lagi. Lebih baik aku minggat dari rumah." Kadang-kadang di zaman yang serba menye-menye ini, zaman di mana kita banyak mengasihani diri sendiri, kita seringkali lupa bahwa Tuhan berjalan di atas air untuk menghentikan badai hidup kita. Amini dong. Kita banyak bertanya dan menyalahkan Tuhan. Tuhan mengapa? Tuhan mengapa? Tuhan mengapa? Why me, Lord? Why me? Tuhan akan membuka langit dan menjawab, why not? Maka milikilah iman, milikilah ketangguhan, milikilah kekuatan untuk maju dalam pengharapan. Walaupun masa depan masih gelap, walaupun hidup ekonomi belakangan ini makin susah. Sekarang ini makin sulit ya kondisi-kondisi ekonomi. Romo mendengar kisah dari banyak umat, makin susah kondisi ekonomi hari-hari ini. Tapi jangan takut. Fokuslah bukan pada kecemasanmu. Fokuslah bukan pada ketakutanmu. Fokuslah pada Tuhan Yesus yang mengatakan pada badai hidupmu, diam, tenanglah. Saudari-saudaraku yang diberkati Tuhan, bacaan hari ini sangat menarik. Pertanyaan besarnya kan, bagaimana Romo, bagaimana pastor caranya supaya aku bisa melihat Yesus yang berjalan di atas air? Sederhana, bacaan pertama dari kitab 1 Raja-Raja berkisah tentang Elia. Elia lagi di Gunung Horeb. Gunung Horeb itu di mana? Dekat Makassar sini. Karena nanti dia akan mengatakan dalam 1 Raja-Raja, Anda buka bacaan pertama, indah sekali. Apa tanda yang diberikan Tuhan? Api yang bernyala tinggi, pilar yang besar. Apakah pilar api tanda kehadiran Tuhan? Bukan. Apakah gempa bumi yang dahsyat tanda kehadiran Tuhan? Bukan. Angin badai taufan yang dahsyat tanda kehadiran Tuhan? Tidak. Dikatakan di sana Tuhan tidak hadir dalam tanda-tanda hebat. Lalu Tuhan hadir lewat apa? Angin memiri. Tuhan hadir lewat angin sepoi-sepoi. Tuhan berbicara halus dan lembut, memberi tanda padamu. Maka jangan minta Tuhan memberimu tanda, Tuhan kalau kau sayang aku, selesaikan salibku Tuhan. Tuhan kalau kau sayang aku, sembuhkan penyakitku. Tuhan kalau kau sayang aku, bereskan hidup finansialku. Tuhan kalau kau sayang aku, buatlah istriku menjadi pendiam dan penurut. Mustahil. Mustahil.
Tuhan tidak hanya bekerja lewat hal-hal yang besar, yang agung. Lebih-lebih Tuhan mau tunjukkan pada kita, kalau kau melihat Yesus dalam hidupmu, lihatlah Tuhan yang berbisik di balik angin memiri, angin sepoi-sepoi basah yang lembut. Makanya tenangkan dirimu, meditasilah, baca kitab suci, punya waktu teduh, punya waktu untuk sharing berdua dengan pasangan, deep talk, omong yang mendalam tentang hidup. Jangan cuma omong tentang berita hari ini, Prabowo pidato apa. Jangan ngomong itu, nggak ada guna. Omong tentang hal-hal yang mendalam di hidup kita. Omong tentang bagaimana Tuhan menjamah hidup kita. Saya prihatin banyak keluarga mulai meninggalkan firman Tuhan. Padahal kalau Anda mau selamat, Anda mau kuat dalam badai kehidupan, firman Tuhan inilah pegangan Anda. Tidak ada yang lain. Firman Tuhan ini didalami dalam keluarga. Dan biarkan firman Tuhan menyentuh hati Anda seperti angin sepoi-sepoi basah. Bacaan pertama, bacaan kedua, dan bacaan Injil semuanya berhubungan. Dan saya berdoa, semoga Anda tahan di dalam badai kehidupan Anda. Amini. Semoga Anda kuat menjadi murid Yesus sampai selesai nanti. Amini. Sampai Anda nanti menarik napas terakhir. Anda setia ikut Yesus. Kami para imam ketika di seminari berjuang untuk jadi imam. Dan ketika tabisan bahagia, tapi bahagianya hanya paling lama 6 bulan. Karena apa? Habis itu dengarkan dosa umat banyak sekali. Sampai telinga saya sebelah kanan budek sebelah ini. Dosanya terlalu banyak. Kadang-kadang kalau sudah di kamar pengakuan, saya sengaja pakai telinga yang sudah menurun pendengarannya. Hah? Apa? Ada umat datang mengaku dosa dengan telinga kanan ini. Pastor, saya kemarin menggosipkan tetangga saya. Apa? Engkau berselingkuh dengan tetangga. Semua yang antri di luar dengar. Saudari-saudaraku, jangan takut menghadapi hidup ini. Asal kau berakar dalam firman Tuhan yang berbisik padamu seperti angin sepoi-sepoi basah, engkau akan setia sampai akhir. Para romo doanya itu supaya kami boleh memakai jubah dan kasula ini sampai di dalam peti mati kami. Amini dong. Amini dong. Pastor juga begitu kan? Pasti ingin selesai di peti mati dengan memakai jubah kan? Segera kah? Jangan takut, Tuhan beserta Anda. Maka ini penghujung homili yang bagus untuk menjadi pengingat. Anda tepuk di sebelah Anda katakan, badai hidupmu nggak seberapa. Katakan, badai hidupmu nggak seberapa. Anda tepuk lagi, masalahmu bukan yang paling berat. Katakan. Katakan pada tetanggamu lagi, masalahku lebih berat. Katakan lagi serius, pegang firman Tuhan. Pegang sabda Tuhan. Pegang janji Tuhan. Dan kita akan melewati badai dengan setia. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam rangka mempersiapkan syukuran ulang tahun imamat yang ke-25, saya memang secara niat, sangat niat mempersiapkan salib. Ya. Romo Nofrin tuh tahu, dari salib ini kasar,
di amplas tiap malam dia ngeliatin, dia pulang dari mana saya nggak tahu malam ya. Mungkin dari klub malam atau dari dari pelayanan di rumah duka, nggak tahu lah. Dia selalu ngeliat saya lagi ngamplas gitu. Terus dia basa-basi ikut ngamplas sebentar. Cuma sebentar ya. Sampai ini halus. Dan ini ternyata saya baca-baca menggenggam kayu di tangan kita ketika kita sedang menghadapi perasaan-perasaan yang gak nyaman, termasuk susah tidur malam ya. Itu ternyata memberikan ketenangan. Maka tadi Romo Sil beberapa kali kan menyebut soal tangan ya. Spiritualitas tangan dan spiritualitas tenang ya. Ya. Maka nanti kalau selesai nanti tanggal 16 hari Minggu Anda ke gereja ya di sini. Mudah-mudahan saya bisa bagikan ini kalau selesai ya. Karena mau bikin 2000 salib saya. Ya mudah-mudahan nanti bisa membantu. Di situ sudah ada doanya juga yang Bapak Uskup sudah memberikan imprimatur izin untuk membuat doa semacam itu ya. Jadi nanti mudah-mudahan si Nofrin jangan cuma lewat ya, tapi dia bantulah dikit-dikit gitu ya. Lalu yang kedua, poin kecil, apa yang bisa membuat kita mengatasi ketakutan kita. Tadi Romo Sil sudah mengulang terus ketakutan kita ya. Apa yang bisa membuat kita mengatasi ketakutan? Kalau menurut saya ada 3 ya. 1, waktu ya. Nanti waktulah yang akan membuat semuanya lewat. Mungkin kita di masa yang lalu punya ketakutan tertentu ya. Kecemasan, mungkin juga kegagalan tertentu. Tapi anehnya lalu lewat aja gitu. Kok kita bisa melewati itu semua? Coba dari wajah-wajah Anda ini kurang susah apa di masa lalu coba. Ya kan? Tapi kita masih tetap hidup sampai sekarang. Ya. Abang saya baru cerita waktu minggu lalu makan bersama kakak-kakak dan keponakan saya. Wah si Endut ini, saya maksudnya si Endut ini. Si Endut ini waktu kecil nggak mengalami susah. Kita tuh udah mulai baik ketika si Endut ini mulai masa kecil. Susahnya itu zaman anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Itu bagaimana susahnya bapak ibu kata dia. Walaupun saya pikir ya saya juga nggak seneng-seneng amat gitu ya hidup. Tapi ternyata ada yang susah lagi yaitu kakak-kakak saya. Ya. Tapi kok anehnya lewat gitu ya. Bapak ibu saya bisa menyelesaikan membesarkan 5 anak, anak-anak sekolah bener. Ya punya masa depan yang nggak kaya-kaya juga tapi cukup lah ya, minimal nggak punya utang hidup itu kalau menurut saya. Bisa makan nggak punya utang itu minimal itu. Maka lalu saya merasa kalau kita punya kecemasan, kesusahan, ketakutan, pada akhirnya semua nanti akan lewat. Waktu yang akan menyembuhkan. Yang kedua yang akan menyembuhkan kita ketika kita mengalami ketakutan, kecemasan, kalau kita punya saudara, sahabat, komunitas ini. Jadi kalau kita punya orang lain di sekitar kita. Bayangkan Anda mengalami ketakutan tapi Anda kesepian sendirian. Ya. Gak usah heran di Korea Selatan banyak anak muda loncat dari apartemen mati bunuh diri. Karena mereka harus melewati kecemasan dan ketakutannya pulang ke rumah sendirian. Maka bagus tuh kalau di rumah sebetulnya ada 3 generasi. Ada opa oma ya, kungkung, popo ya. Terus ada orang tua, ada anak sebagai cucu. Itu ternyata 3 generasi tinggal di zaman susah dulu Korea Selatan. Itu kasus bunuh diri sedikit. Ketika Korea Selatan masih miskin, biasa tinggal satu rumah 3 generasi, ternyata kasus bunuh diri itu sedikit. Tapi ketika menjadi kaya Korea Selatan, anak-anak muda nggak mau tinggal sama papa mama, opa oma, bawel, cerewet, kebanyakan peraturan opa oma.
maunya tinggal di apartemen sendirian. Ketika mereka menghadapi problem, ketakutan, kecemasan, gak ada orang lain, setan lewat, loncat dari balkon apartemen, matilah dia. Maka saya kira kekuatan hidup kita tidak lain dan tidak bukan adalah kalau kita punya keluarga yang baik, 2, kita punya sahabat, kita punya komunitas. Kenapa lansia-lansia senang berkomunitas? Karena anak-anaknya sudah mulai pergi entah kemana, ya. Lalu paling bahagia adalah kumpul dengan orang-orang yang seumuran. Maka itu yang kemarin retret Rabu sampai Jumat, saya lihat teman-teman lansia itu, bapak ibu lansia itu bahagia sekali. Kumpul bersama saudara seiman dan seumuran. Yang ketiga yang membuat kita bisa keluar dari ketakutan, kecemasan kita adalah kalau kita punya iman. Ya, iman. Dan itu Injil hari ini. Kita punya Yesus dan kita percaya bahwa istilah orang Jawa Gusti Boten Sare, istilah bahasa Latin mungkin Immanuel, ya, Tuhan beserta kita. Kita percaya bahwa itu semua akan menguatkan kita. Mari kita lewati satu persatu hidup kita dan pesan terakhir, jangan fokus jadi para murid yang ketakutan. Menurut saya belajarlah jadi Tuhan Yesus. Yang ketika ada yang takut, kita menjadi orang yang memberikan ketenangan, kedamaian. Jadilah orang ketika ada kita, kok kayaknya semua problem bisa beres. Jangan sampai kita jadi orang ada dia, aduh problem muncul. Ya, troublemaker dia. Ya. Jadilah orang yang kalau ada kita, kok kayaknya kita ini membawa solusi, kedamaian, kegembiraan. Itu kita fokus menjadi Yesus yang meredahkan badai. Walaupun mungkin kita juga punya badai kehidupan, tapi berlatihlah untuk memberi damai dan membawa sukacita buat orang lain. Terima kasih untuk kebersamaan kita dalam Ekaristi ini. Terima kasih kepada paduan suara Gregorius Sicilia Choir dari paroki San Barto, campur-campur dari umat lingkungan, umat kategorial, komunitas. Terima kasih untuk pelayanannya. Salam untuk Romo Pungki dan Romo siapa ya? Gebi. Awet loh Romo Gebi di sono ya. Kayaknya udah lebih dari 10 tahun ya. Karena saya di Lubang Buaya, Romo Gebi di situ. Saya kesini 10 tahun, dia masih di situ. Itu antara sangat dicintai umat atau pimpinannya lupa punya Romo namanya Gebi. Sehingga nggak dipindah-pindah ya. Hebat, salam buat Romo Gebi. Oh ya, Romo Pungki nanti hari Sabtu ikut syukuran imamat di sini sama saya. Dia juga pesta 25 tahun pas 15 Agustus juga. Cuma dia dipestainnya di paroki 16 Agustus, tapi 15 Agustusnya datang ke sini bersama saya. Ya. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Semua petugas, lektor, lektris dan semua yang terlibat, mari kita